Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kelompok 7. Nah, di sini kita kan ada tugas dari Bu Sari ya untuk kerjaan UTS-nya tuh diskusi kelompok gitu dan dibikin jadi teks editorial. Nah, sebelumnya kan kita udah diskusi dulu tuh di WhatsApp. Enggak, seharusnya kita tuh diskusinya offline. Tapi karena kendala waktu juga kan, ada yang kerja atau kuliah dan kita udah nyari-nyari waktu tapi nggak ketemu istilahnya gitu kan dalam seminggu, sedangkan tugas ini hari Minggu harus dikumpulin. Jadi kita terpaksa diskusi online. Dan sebelum diskusi hari ini kita kan kemarin udah cari-cari artikel tuh tentang radikalisme. Dari artikel radikalisme itu kita udah pilih satu kan, salah satu artikel yang bakal kita bahas untuk tugas ini buat jawab 4 atau 5 pertanyaan itu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kan kalau udah nyari-nyari artikelnya nih, menurut kalian dari radikalisme yang beragama itu kayak gimana sih? Atau mungkin lebih banyak ditemukan di mana gitu? Mungkin ada yang mau memaparkan pendapatnya? Mungkin saya duluan ya. Kalau dari saya sih, kebanyakan artikel yang saya baca tentang radikalisme beragama ini, terutama yang agama Islam gitu ya, dia tuh bermulanya kebanyakan di pondok pesantren atau sekolah-sekolah gitu sih. Jadi si orang yang radikal ini tuh dia tuh kayak ingin menyebarkan ajarannya gitu. Dan biasanya targetnya tuh kebanyakan pondok pesantren, dikarenakan di pondok pesantren itu kan dia istilah tertutup ya, karena yang bikin pembelajaran juga orang dalam situ, dan pemerintah tuh biasanya nggak terlalu ikut campur dalam kegiatan pondok pesantren gitu kan. Jadi orang-orang yang istilahnya yang menyebarkan radikalisme itu lebih luasa gitu kan. Kalau dari saya sih kayak gitu. Kalau dari yang lain gimana? Atau mungkin ada ini, kalian kan udah ini kan kita udah ngejawab yang masing-masing tuh udah ngejawab yang pertanyaan itu. Mungkin kalian bisa nyampain dari pertanyaan nomor 1 nomor sampai nomor 5. Mungkin bisa ganti-gantian, nomor 1 siapa, nomor 5, nomor 2 siapa gitu. Yang mau ini nomor 1 siapa? Saya nomor 2. Ini terkait kasus Siska ya? Oh iya. Siapa dulu? Mari dulu aja. Lihat menurut ini tentukan ada yang terbaru, yang radikalisme terbaru lagi marak-marak kayak bom bunuh diri gitu yang dialaskan dengan jihad gitu. Jadi apa namanya, mereka menggunakan kata jihad yang diartikan salah. Jadi mereka menggunakan kata jihad, pengertian jihad dalam Islam, sehingga mereka menggunakan kata jihad itu untuk melakukan perbuatan yaitu bom bunuh diri dan merugikan banyak orang. Menurut saya ini menarik dibahas karena kita perlu meluruskan bahwa jihad itu dalam artiannya bukan seperti itu gitu. Jadi kita harus membahas ini karena agar meluruskan dan agar tidak ada kasus-kasus lagi yang terjadi seperti itu.
Mungkin dari yang lain ingin menanggapi, menjawab pertanyaan selanjutnya, silahkan. Dan, terima kasih Pak. Ya. Ya, selanjutnya silakan. Saya sih setuju ya dengan pendapat Fahri tadi. Apalagi penyebaran radikal ini tuh nggak cuma dari tadi pesantren dong ya. Bahkan di lingkungan mahasiswa pun juga cukup cukup kencang gitu penyebarannya. Misalkan contohnya itu perilaku mahasiswanya juga cenderung berbeda daripada mahasiswa pada umumnya. Contohnya itu misalnya mahasiswa itu beribadahnya nggak mau bareng-bareng gitu-gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau menyanggah? Kalau gua izin memberikan pendapat, dan tadi udah banyak dapat contoh ya dari Siska sama dari Fahri. Cuman dari gua sendiri pas gua baca-baca tentang radikalisme beragama gitu kan, pemahaman mendasarnya itu perihal dukungan kuat gitu sama Islam secara dasar, tapi ujung-ujungnya menegakkan ketentuan agama ini dengan secara keras gitu. Kalau gue sih, yang menurut gue radikal itu kayak ada mengidolakan sosok agama yang lumayan bisa dibilang penting. Cuman ketika sosok pemimpin atau ulama agamanya ini berbuat salah, itu masih bisa dikategorikan perbuatannya tuh benar karena dia nih tokoh agama gitu. Padahal kalau misalkan dipikir pakai nalar dan logika yang logis, kayak perbuatan suatu pemimpin tokoh agamanya ini salah, cuman gara-gara dia dikategorikan sebagai tokoh agama, ya dinilai bener-bener aja sama ulamanya, sama pengikutnya. Kalau menurut gue sih, itu malah gue mau balikin ke kalian gitu, apakah itu contoh radikal juga atau emang fanatik? Nah, yang di sana termasuk radikal. Terima kasih untuk Pak Fahri dan juga Adril yang sudah memaparkan gitu pendapatnya di diskusi kali ini. Mungkin kalau yang lain ingin memaparkan juga pendapatnya, silakan. Ya. Atau juga kalian juga bisa yang kita udah ketemuin itu kalian bacain gitu di sini menurut kalian tuh yang dari yang kita ambil itu apa gitu, apa sih yang nomor yang jawabannya buat tugas dan saat itu. Oh iya, yang nomor 1 itu kan pertanyaannya pandangan tentang radikalisme sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, setelah gue cari-cari, itu ada satu sabda Rasulullah yang isinya itu seseorang belum benar-benar beriman sampai ia mencintai sesama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Itu ada di hadis Bukhari yang 13. Nah, ajaran ini tuh menegaskan pentingnya mencintai dan menghormati sesama manusia tanpa memandang perbedaan latar belakang, ras, atau agama. Nah, jadi dengan demikian tuh radikalisme yang menimbulkan permusuhan dan kebencian itu otomatis bertentangan dengan ajaran Nabi.
Gitu. Teman-teman mungkin ada pandangan lain? Ingin menambahkan dari Siska, jadi saya saat eksplorasi juga tentang dalil dari Quran dan hadis, ini saya dapat 2 dalil dari Quran yang mengenai terorisme yang disebabkan oleh ajaran radikal. Yang pertama itu tentang larangan bunuh diri. Dan karena kalau terorisme itu, apalagi yang sedang kita bahas sekarang, kasus ini kan kasus pembunuh diri yang di Makassar ya. Jadi dalil yang pertama itu dari Quran surat An-Nisa ayat 29. Jadi di sini arti ayatnya, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. Jadi di ayat ini berisi larangan keras tindakan bunuh diri, apalagi bunuh diri yang menyebabkan orang lain celaka juga. Jadi para ulama ini sepakat bahwa bunuh diri itu bunuh banyak orang, jadi itu dosa besar sekali dan tentu saja sangat bertentangan dengan kasus bantahan radikalisme ini. Lalu yang kedua ini ada dalil yang kedua ini tentang membunuh seseorang walaupun itu muslim dan bukan yang muslim, ada di surat Al-Maidah ayat 32. Jadi di sini maknanya ini barang siapa yang bunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa melihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah melihara kehidupan manusia. Jadi di sini tidak ada paham radikalisme juga yang selaras dengan Pancasila. Ini karena radikalisme ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sangat justru cinta damai sekali. Ini saya menjawab yang dua bagian A dan B. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman lainnya? Gue mau menanggapi Livia. Mungkin tanggapan gue bukan berupa pertanyaan atau berchat atau hal lain lagi gitu. Cuman kayak respon aja. Kayak gue kayak tersentil gitu loh. Kayak pas dapat penjelasan dari lu. Kan itu kayak ada hal yang hampir mendukung ya sama dalil yang nyebutin kalau misalkan lu itu harus ngelakuin sebuah peraturan atau berada pada zaman lu gitu, kayak zamannya dulu sama sekarang tuh beda gitu. Paham nggak maksud gue apa? Gue emang rada lupa dalil lagi tuh, cuman di itu nyobain misalkan kayak ya orang rutin. Jadi misalkan contohnya gini, kalau sekarang kan ada motor, dulu nggak ada motor. Kalau misalkan lu ngelarang orang sekarang buat naik motor gara-gara waktu zaman Nabi nggak ada motor dan dengan alasan bid'ah, itu kan lumayan annoying ya, lumayan ganggu dan lumayan gak masuk akal gitu. Terus kalau zaman dulu yang tadi lu bilang, kalau tadi dalil yang lu kasih tahu kan, kalau misalkan kita nggak boleh bunuh diri satu, sama kita nggak boleh bunuh orang lain, tapi secara nggak langsung dulu tuh bertentangan gitu. Kayak dulu tuh orang-orang berlomba buat ngambil kematian Islam gara-gara mereka tahu kalau mereka mati di situ kan mereka dalam kutip mati secara jihad kan, mati yang langsung masuk surga gitu. Sorry kalau gue salah ya mungkin tolong dibenerin. Terus satu lagi, nggak boleh ngebunuh, tapi kan dulu ya bentuk pembunuhan sama bentuk memerangi itu kan sebagai salah satu bentuk pembela Islam gitu. Jadi kayak nggak relate aja sama zaman yang sekarang. Kayak secara nggak langsung apa yang gue mau sampein tuh jadi penguat dari dalil yang udah lu sampein gitu tadi. Maksud gue itu sih. Thank you Adril. Jadi mungkin tadi yang lu bilang itu yang di Al-Maidah yang 32 ya, yang lu bilang tadi
barang siapa yang bunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi mungkin ini kan maaf ya, ini menurut gue mungkin di sini karena ada di nilai ininya, di poin terorismenya di sini bom bunuh diri. Jadi sebenarnya ini dirang bunuh seseorang tuh karena orang-orang ini yang kasus ini yang bom bunuh diri ini kan dia bunuh diri, bunuh orang lain juga, yang orang ini tuh yang korban-korbannya itu kan gak ngapa-ngapain ya. Ini kayak di sini kan konteksnya ini bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Oke, paham, Pak. ya. Jadi mungkin nggak ada itunya sih, belum yang di sini, yang di konteks bom bunuh diri yang kena jemaat gereja ini udah bukan, nggak ada di kategori ini, real gitu. Oke. Terima kasih tadi tanggapannya. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi atau mengoreksi jawaban saya, dipersilakan. Sebelumnya aku izin mau nambahin tentang poin yang nomor 2 yang bagian A itu. Kalau menurut aku sendiri, radikalisme itu salah satunya, alasannya itu salah satunya mungkin karena kefanatikan tadi ya, dari orang yang sampai melakukan bom bunuh diri itu. Nah, itu kalau yang aku dari yang aku cari info-info tentang hadis dan dalilnya. Nah, itu aku dapat dari yang pertama itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 77. Jadi di situ artinya katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Terus yang satu lagi ada hadis riwayat Ahmad. Dia ungkapannya kayak gini, hindarilah perilaku berlebihan atau gulu dalam beragama, karena sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian disebabkan perilaku berlebihan dalam beragama. Nah, ini di sini dari dalil Al-Quran dan hadis yang saya temuin ini mungkin itu memperjelas bahwa radikalisme ini sebenarnya bertentangan sekali gitu ya dengan ajaran agama Islam, karena di sini udah jelas kalau misalnya perilaku yang berlebih-lebihan itu nggak baik, apalagi sampai ngelakuin bom bunuh diri tersebut, dan itu alasannya karena fanatik gitu, misalnya terlalu kan karena yang bom bunuh diri itu didoktrin ya buat mati syahid segala macam, padahal sebenarnya mati syahid dengan bom bunuh diri itu nggak ada, dan hal ini udah ada gitu di Al-Quran sama hadis gitu sih. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin atau nanggapin, silakan. Mungkin mau nambahin juga dari soal nomor 3. Ini kan udah disebutin sama Andini. Penyebab utamanya ada kayak tadi fanatisme yang berlebihan. Ya, fanatisme yang berlebihan. Dan juga mungkin yang tadi yang pertama dijelasin kan kasus radikalisme banyak terjadi di pesantren-pesantren gitu. Nah, di dalam pesantren itu mungkin banyak terjadi doktrin-doktrin sehingga para santri-santrinya atau orang-orang yang ada di dalam suatu kelompok gitu, kelompok agama, majelis, terdoktrin untuk mengikuti ajaran yang dimana gurunya itu memiliki sifat yang fanatisme yang berlebihan terhadap
ajaran yang dia yakini benar, dan dia mendoktrinkan pada setiap murid-muridnya gitu. Jadi dengan adanya itu menjadi penyebab terjadinya banyak kasus seperti yang didiskusikan kita hari ini. Ini itu aja bahannya. Ya, ada menambahkan lagi. Bisa mau nambahin mungkin faktor penyebabnya lagi, salah satunya itu ada faktor ekonomi, karena orang yang kadang kejepit gitu ya kondisinya, kayak lagi banyak hutang misalnya atau pengangguran gitu ya. Di kondisi terjepit ekonomi ini bikin mereka tuh apa ya, pola pikirnya berubah dan gampang dapat doktrin-doktrin tersebut. Jadi mereka nih yang mungkin berpikiran fanatik gitu ya terhadap agama, mereka mencarinya orang-orang yang mana ya yang lagi istilahnya pikirannya tuh lagi mumet banget gitu. Jadi mereka bisa gampang gitu didoktrinnya buat ngelakuin bom bunuh diri gitu. Mungkin itu salah satunya. Jadi faktor penyebabnya faktor ekonomi juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah memaparkan pendapatnya untuk tugas kali ini. Kalau boleh gue nambahin sedikit gitu kali ya. Kalau tadi kan banyak yang bahas tentang kayak fanatik sama penyebab si radikal ini kan, penyebab radikalisme itu. Kalau dari fanatik agamanya sendiri sih menurut gue ya, kalau selama dia mengikuti ajaran yang baik gitu, mengikuti ajarannya sesuai dengan ajaran yang ada sesuai Al-Quran, itu pasti nggak ada masalah sih. Tapi kalau dia melenceng gitu ya, melenceng dari ajaran, pasti ya itu pasti salah sih. Dia udah melenceng tapi ngajak orang-orang lain juga, itu yang salah. Dan orang-orang yang ikut itu pun karena terpaksa gitu, karena keadaan kayak seperti nama Dini tadi, keadaan ekonomi terutama itu kan yang faktor paling berpengaruh ya untuk orang-orang mengikuti hal-hal yang istilahnya merugikan diri sendiri dan juga orang lain gitu. Tapi dia terpaksa gitu kan mengikuti hal itu. Dan pencegahan radikalisme ini sih sebenarnya harus dari kesadaran diri sendiri ya, dan juga mungkin dari pemerintah juga yang harus gimana ya, mencegah untuk si radikal ini tuh gak menyebar ke yang lain. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau mungkin ada yang mengoreksi dari pendapat saya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan ini ya, diskusi lewat Google Docs. Nanti kan kita masing-masing dari kita tuh menjawab pertanyaan itu ya yang ada di UTS. Nanti kalau kalian udah menjawab itu, bakal disatuin pendapat kalian, bakal disatuin jadi satu teks editorial dan nanti dikumpulin melalui ketua kelompok ya, Fabri. Ya kan? Ya, nanti dikirim ke grup PJ dan kelompok Kalau gitu kita akhiri saja sesi diskusi hari ini ya teman-teman, karena sudah semua kan ya menyuarakan pendapatnya, atau mungkin ada yang ingin menambahkan kembali. Lah. Oke. Oh ya, tadi kan kita sudah membahas dari sisi agama ya. Kita lanjutkan lagi, mungkin ada teman-teman yang mau merespon atau menanggapi, menambahkan lagi. Saya deh yang untuk menanggapi atau menambahkan ya. Jadi kayak ajaran Pancasila tuh kayak menentang kekerasan radikalisme, kayak seperti kayak kasus tadi bom bunuh diri tuh. Jadi pemerintah Indonesia tuh kayak masyarakat umum tuh kayak diharapkan untuk bersama-sama mengupayakan mengatasi ancaman kayak radikalisme dengan memperkuat
kayak nilai-nilai Pancasila kayak melalui pendidikan, dialog antar agama, terus sama upaya penjagaan lainnya. Terus dengan cara apa ya, kayak diharapkan itu kayak masyarakat akan terus hidup dalam harmoni, keadilan dan kedamaian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu aja sih. Boleh kayak bisa menambahkan atau enggak menanggapi gitu dari apa namanya tanggapan saya mungkin. Maaf, terima kasih. Teman-teman ada yang mau menanggapi nggak? Kalau misalkan nggak ada, nanti kita lanjutin diskusinya di WhatsApp grup aja mungkin ya, untuk nyusun teks editorialnya. Gimana? Oh ya, nanti kan dikasih linknya, link Google Docs. Nanti kalau yang tadi udah dibilangin juga kan udah disebutin kalau kalian jawab masing-masing, ntar disatuin, kumpulin. Gitu aja ya. Biar apa menghemat waktu dan juga ya kalau karena kondisi kita kayak gitu juga kan, jadi lebih baik kayak gitu ya. Setuju kan ya? Ya, setuju. Setuju. Saya alihkan lagi kepada Siska. Alhamdulillah diskusi kita sudah berakhir ya dengan lancar. Semoga kurangnya bisa terpenuhi nanti saat diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.